Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana membuat password atau memproteksi komputer kita agar tidak digunakan oleh orang lain. Seperti yang kita ketahui, ada sebagian komputer ketika dinyalakan langsung menampilkan sistem operasi Windows seperti yang Anda lihat saat ini di monitor. Namun ada juga komputer yang ketika dinyalakan langsung meminta password untuk akses ke komputer Anda. Nah, jika ternyata komputer Anda belum memiliki password, pertanyaannya bagaimana cara membuat password atau cara memproteksi komputer kita agar tidak bisa digunakan oleh orang lain tanpa izin kita. Untuk itu kita akan bahas cara membuat password pada sistem operasi yang kita miliki. Dalam hal ini saya menggunakan sistem operasi Windows 8. Nah, untuk membuat password Anda bisa aktifkan dari menu control panel. Ya, arahkan kursor Anda ke sudut kanan atas. Kemudian klik di bagian setting, lalu pilih control panel. Atau bisa melakukan dengan cara yang kedua, yaitu Anda buka Windows Explorer dengan menekan tombol Windows dan huruf R di keyboard. Windows dengan huruf E di keyboard. Maka di bagian menu ribbon, ya, Anda pilih Open Control Panel. Nah, ketika Anda pilih menu Control Panel, Anda akan berada atau melihat beberapa pilihan pengaturan. Nah, untuk membuat password, Anda pilih Use Account, User Account and Family Safety. Ya, klik. Ketika Anda klik, maka di sini muncul beberapa pilihan. Pilih saja user account, ya. Kemudian akan tampil di jendela, ya, make change to my account PC setting, ya. Kemudian ada lagi menu change your account name, ya, change account type dan sebagainya. Ya, Anda bisa memilih menu make change to my account in PC setting. Anda klik. Kemudian di jendela monitor akan tampil pilihan seperti ini. Ya, ada user, ada notification, search, share dan seterusnya. Anda pilih di bagian user. Nah, saat Anda pilih user, di sini ada tertera your account. Account itu berarti menunjukkan siapa penggunanya. Kemudian di sini ada pilihan create a password, ya. Maka untuk membuat password Anda klik tombol create password. Nah, maka Anda akan diinstruksikan untuk mengisi atau menginput nama password, ya, yang baru. Misal saya akan buat nama passwordnya Triguna 123. Untuk melihat apa yang Anda ketik, Anda bisa lihat dengan menekan tombol mata.
ya, tekan tombol mata di sini, maka akan terlihat apa yang tadi Anda ketik dan pastikan Anda mengingatnya. Kemudian Anda akan diminta mengisi kembali passwordnya untuk memastikan bahwa yang Anda ketik tidaklah salah, ya, harus sama dengan password yang Anda masukkan sebelumnya. Itu Triguna 123. Silakan dicek lagi dengan mengklik tanda mata. Nah, kalau sudah, Anda boleh mengisi password hint, boleh untuk mengabaikannya. Apa fungsi password hint? Password hint fungsinya adalah untuk mengingatkan kita apa nama password yang kita buat. Misalnya tadi saya membuat password dengan nama Triguna 123. Untuk mengingatkan saya hal tersebut, saya bisa gunakan kata kunci atau hint dengan kata kampus, ya, kampus hitung. Nah, tujuannya ketika Anda mengalami lupa password, kalimat password hint ini akan muncul, ya, untuk menyatakan bahwasanya password yang Anda buat berhubungan dengan kata seperti ini. Berarti kalau saya tulis kampus hitung, berarti artinya saya menggunakan password dengan nama kampus saya Triguna Dharma, Triguna hitung berarti 123, ya. Nah, atau Anda bisa menggunakan hint dengan kata yang lain yang memudahkan Anda untuk mengingat nama password Anda. Jika sudah, klik tombol next. Maka di sini akan muncul informasi bahwasanya password sudah dibuat dan Anda akan diminta untuk login ketika Anda akan diminta untuk memasukkan password ketika Anda login nantinya, ya. Oke, kalau sudah, klik finish. Nah, kita bisa keluar dari sini. Caranya tekan alternate, ya, kemudian tekan alternate tab, kemudian pilih desktop, ya. Kalau sudah, untuk menguji apakah password kita sudah aktif atau tidak, Anda bisa menekan tombol Windows dan huruf L, ya, Windows L di keyboard secara bersamaan, Windows L. Maka Anda akan layar monitor Anda akan menampilkan wallpaper yang ketika Anda geser atau Anda klik akan meminta Anda mengisikan password untuk login, ya. Jadi silakan masukkan password yang tadi Anda gunakan, yaitu Triguna 123. Oke, Anda bisa lihat apakah pengetikannya sudah benar. Kalau sudah, enter. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat multi-user account. Apa itu multi-user account? Artinya, jika kita ingin sebuah komputer ini digunakan bersama, namun kita tidak ingin privasi kita diganggu oleh pengguna lain. Sebagai contoh, Anda dibelikan sebuah komputer PC atau laptop oleh orang tua yang harus Anda bagi pakai bersama. Misalnya Anda disuruh berbagi dengan adik dan kakak, berarti ada 3 pengguna di sini. Nah, sementara setiap pengguna ingin desktop atau tampilan backgroundnya itu menggunakan gambar foto masing-masing, sehingga apabila seorang menggunakan foto pribadinya, maka yang lain
ketika menggunakan komputer akan menggantinya kembali. Akhirnya apa? Setiap pengguna akan merasa tidak nyaman atau terganggu dengan perubahan-perubahan yang dialami pada penggunaan komputer atau sistem operasi mereka. Maka untuk itu, agar tidak terjadi perpecahan keluarga atau pertikaian yang berujung kematian, maka ada baiknya sebuah komputer yang akan dibagi pakai bersama, kita buatkan account masing-masing. Jadi contohnya ada 3 pengguna, maka kita buatkan account untuk 3 pengguna. Caranya, Anda masuk ke control panel, ya, bisa dengan menggunakan menu yang ada di sebelah kanan. Caranya, geser kursor Anda ke sudut atas. Ketika muncul menu sebelah kanan, pilih setting, maka silakan Anda pilih control panel, ya. Oke. Ya, silakan pilih setting, kemudian pilih control panel. Nah, kemudian Anda masuk ke pilihan menu user account and family safety. Selanjutnya pilih user account, ya. Kemudian di sini Anda bisa menambahkan sejumlah pengguna. Tadi contohnya ketika komputer ini diinstal, ini digunakan oleh anggota keluarga dengan nama Nedi, ya. Untuk menambahkan pengguna baru, Anda bisa menambahkan dengan memilih menu manage another account, ya, manage another account. Anda klik, ya, maka di sini akan muncul, ya, nama pengguna awal yang pertama, kemudian ada guest. Ya, guest ini berarti kalau Anda ingin memberikan komputer Anda atau meminjamkan komputer Anda kepada tamu, Anda tidak perlu membuatkan account khusus. Cuma ini perlu Anda aktifkan saja. Nah, kembali ke topik kita ingin menggunakan atau menambah account pengguna sebanyak 3, ya, sebanyak 2 lagi, karena penggunanya ada 3, yang sudah, ya, 1 sudah ada. Maka Anda tambahkan pengguna baru dengan menekan menu add a new user in PC setting. Anda klik, maka di sini akan muncul, ya, di bagian username tadi. Oke, selanjutnya untuk menambahkan pengguna baru, Anda bisa tekan tombol add a user. Maka Anda akan diarahkan untuk menginput informasi tentang pengguna baru, ya. Ya, di sini Anda diharuskan memasukkan alamat email pengguna sistem operasi Anda. Namun jika Anda tidak ingin menggunakan account email dari Microsoft, ya, Anda bisa pilih menu sign in without Microsoft account. Ya, Anda klik sign in without a Microsoft account, maka penginputan alamat email itu akan diabaikan. Kalau sudah, Anda bisa pilih local account saja. Pilih local account. Maka di sini Anda diminta untuk memasukkan password untuk pengguna baru. Misalnya tadi pengguna pertama menggunakan Triguna, kali ini kita menggunakan username dengan nama, ya, kalau yang tadi Nedi, di sini kita gunakan nama misalnya Zaid.
Kita gunakan misalnya namanya Dedi, ya, dengan password yang Anda boleh input. Misalnya saya buat passwordnya ya Dharma 123 ya. Maka Anda diminta untuk memasukkan ulang untuk memastikan passwordnya benar, Dharma 123. Jika sudah, Anda boleh menggunakan hint ya untuk mengantisipasi jika Anda lupa, maka kata kunci ini akan mengingatkan Anda pada password yang akan Anda gunakan, ya. Contoh tadi saya menggunakan Dharma 123, maka saya bisa pilih ya, misalnya untuk mengingatkan kata Dharma saya menggunakan kata kebaikan, hitung ya, itu 1, 2, 3. Nah, jadi seandainya saya lupa, maka kata ini akan muncul untuk mengingatkan saya bahwasanya password saya berkaitan dengan kalimat ini. Kalau sudah, klik next ya, dia akan dia akan meminta konfirmasi apakah pengguna ini adalah pengguna berupa anak ya, apakah penggunanya anak-anak, agar kita bisa mengaktifkan keamanan penggunaan komputer ya. Kalau Anda tidak ingin menganggap semuanya sama, abaikan saja, langsung klik tombol finish. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk melihat penggunanya ya? Di sini akan muncul pengguna baru dengan nama Dedi. Oke, saya akan tambahkan satu pengguna lagi ya. Klik tombol add, kembali pilih sign without a Microsoft account, kemudian pilih local account, masukkan nama baru. Misalnya kalau tadi Dedi, saya buat nama barunya misalnya Windy dengan password Triguna Dharma 1 ya. Oke, Triguna Dharma 1. Oke, namanya saya buat kampus. Oke, cukup. Kalau sudah, saya klik next, abaikan, pilih finish. Nah, di sini akan muncul nama pengguna yang baru, yaitu Windy. Nah, sekarang kita akan memastikan bahwasanya pengguna ini memiliki ruang kerja yang berbeda ya. Sebagai contoh ya, saya mau nyeting background untuk si Dedi, maka Anda bisa beralih ke pengguna dengan nama Dedi dengan cara menekan tombol switch to a Microsoft account. Ya, jika sudah, kita kembali ke pengaturan ya, tekan tombol alternate tab, pilih desktop ya. Kita akan coba mengunci Windows atau sistem operasi dengan cara menekan tombol Windows L, maka Anda klik di bagian monitor. Nah, di sini akan ditampilkan informasi Anda akan login sebagai Nedi. Namun tadi sebelumnya kita sudah membuat 2 akun baru, kita ingin masuk sebagai Dedi, maka Anda bisa pilih di bagian switch user, klik switch user.
maka ya di sini akan muncul 3 pengguna baru yang tadi sudah kita buat 2 diantaranya ya. Misal saya ingin masuk sebagai Dedi ya, saya klik Dedi. Oke. Atau saya ingin masuk sebagai Windy. Nah, untuk setiap pengguna baru yang belum pernah masuk, ini tidak ada tanda sign in. Kalau yang sebelumnya sudah masuk akan muncul tanda sign in ya. Misal saya pilih Windy, kemudian saya masukkan passwordnya tadi adalah Tri Guna Dharma 1. Oke, enter. Nah, kalau sudah di sini akan tertera di bagian sudut bahwasanya penggunanya adalah Windy ya, dan backgroundnya seperti ini. Nah, untuk membedakannya kita bisa gunakan klik kanan, kita ubah sisa tampilan backgroundnya ya, pilih, klik kanan, pilih screen ya, pilih personalize ya. Anda bisa rubah background Anda di bagian desktop background ya. Anda bisa pilih di bagian desktop background, klik, kemudian silakan ganti background Anda dengan pilihan yang ada. Misalnya saya ganti dengan tampilan ya image 12 ini ya. Lihat background kita sudah berganti. Kalau sudah saya save change, tutup ya. Saya posisikan beberapa menu di sebelah kanan untuk membedakan antara settingan pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Nah, kalau sudah, saya akan berpindah ya, berpindah. Misalnya setelah saya selesai menggunakan, teman atau saudara yang lain ingin menggunakan komputer ya, kita tinggal berpindah. Caranya tekan Windows L kunci, kemudian klik layar monitor. Nah, Anda silakan berpindah ke pengguna lain. Misalnya tadi pengguna pertamanya adalah Nedi ya, saya klik, saya masukkan passwordnya, jadi namanya Tri Guna 123. Oke, enter. Nah, jadi terlihat perbedaannya, bahwasanya pengguna pertama memiliki settingan dengan background seperti ini, pengguna kedua memiliki settingan dengan background yang berbeda, dan posisi aplikasi-aplikasinya juga berbeda. Nah, demikian. Ya, kali ini pembahasan kita tentang multibahasa atau penggunaan beberapa bahasa ya. Sebagai contoh, saat ini setiap informasi yang kita akan akses di komputer semua berbahasa Inggris, dan ketika kita menggunakan Microsoft Word, standar penulisan bahasa ya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh ya, saya jalankan aplikasi Microsoft Word.
Nah, ketika saya mengetikkan ini semuanya diketik dalam bentuk huruf Latin, ya, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Nah, jika saya ingin mengetik dalam bahasa yang berbeda, misalnya apakah bahasa Jepang dengan huruf kanjinya atau bahasa Arab dengan huruf Arabnya, maka untuk mengatur penulisan bahasa kita bisa atur melalui control panel kembali, ya. Caranya seperti biasa, arahkan kursor ke sudut kanan, pilih menu setting, pilih control panel, maka di sini ada pilihan yang namanya language and region, ya. Anda klik, atau Anda bisa pilih langsung add a language, klik add a language, ya. Maka di sini akan tampil bahwasanya standar bahasa yang Anda gunakan adalah bahasa Inggris, ya. Untuk menambahkan bahasa, Anda tekan tombol add a language di bagian ini, klik, maka dia akan menampilkan beberapa pilihan bahasa yang bisa Anda gunakan, ya. Ada Arabic, Amharic, Azerbaijan, Bangla, ya, India, Bosnia, ya, ada Chinese, ya, Chinese tradisional, Chechnya, Kroasia, ya. Kemudian apa lagi? Ya, banyak lagi, Prancis, ya, Greek itu Yunani, ya, Gujarat, Itali, Jepang, ya, dengan huruf kanjinya. Nah, saya contohkan, saya menggunakan bahasa Arab, saya ingin menambahkan bahasa Arab. Klik Arabic, kemudian pilih open. Maka bahasa Arab itu terdiri dari beberapa jenis. Misalnya saya pilih Arabic yang umum, ya, namanya Uni Emirat Arab atau United Arab Emirates. Saya klik, tekan tombol add, maka di sini akan muncul, ya, jenis keyboard yang digunakan adalah keyboard Arabic 101. Oke, kalau sudah, kita tutup. Nah, kita kembali ke Microsoft Word, tapi sebelumnya perhatikan ketika Anda menambahkan bahasa, di bagian bawah jendela monitor Anda akan muncul tanda berupa nama bahasa yang sedang aktif, ya. Kalau Anda arahkan, muncul informasi yang menyatakan jika ingin berpindah bahasa, Anda tekan tombol Windows ditambah spasi, ya. Oke, kita akan coba. Nah, saya gunakan Microsoft Word, ya. Di sini tadi saya mengetikkan dalam bahasa Latin. Misal saya pilih, saya ketik kembali, ya, bahasa Inggris. Nah, ketika saya ingin berpindah ke bahasa Arab, ya, Anda bisa menekan tombol Windows spasi, ya, tekan tombol Windows kemudian tekan tombol spasi, maka di situ akan muncul pilihan. Anda pilih saja, ya, Windows spasi, ya, beberapa kali sampai Anda dapatkan untuk bertukar, ya. Untuk bertukar pilihan Anda tekan Windows spasi lagi, ya. Misalnya saya pilih Arabic, tepas. Sekarang saya ketikkan, ya, misalnya saya ketik Bismillah.
besar. Oke. Ya, seperti yang Anda lihat. Ya. Oke. Jika saya ingin berpindah kembali ke bahasa sebelumnya, bahasa Inggris, ya, tekan lagi spasi beserta huruf tekan lagi Windows spasi, ya. Nah, atau Anda bisa juga memilih tombol menu di bagian bawah ini, ya, tinggal Anda klik, maka silakan berganti bahasa kemana yang Anda inginkan. Contoh saya pilih English. Nah, ketika saya ketik, ya, dia kembali ke huruf Latin, ya. Nah, saya rasa itu tadi penggunaan multi language dalam sistem operasi. Ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengecek spesifikasi dari sistem yang kita gunakan, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem operasi itu khususnya Windows ada memiliki dua versi, yaitu versi 64 bit dan versi 32 bit. Dan yang namanya komputer juga memiliki prosesor dan memori yang berbeda-beda tergantung spesifikasinya. Pertanyaannya, bagaimana mengecek spesifikasi dari sistem komputer yang kita miliki? Untuk mengetahuinya, caranya Anda tekan tombol Windows dan huruf R di keyboard secara bersamaan, ya, Windows R. Maka di sini akan muncul jendela Run, ya. Nah, untuk mengaktifkan atau mengecek spesifikasi sistem Anda, ketikkan perintah dxdiag, ya. Kemudian tekan tombol enter atau OK. Maka, ya, akan muncul informasi yang menanyakan apakah Anda ingin mengecek, ya. Anda pilih yes, klik yes, maka akan muncul informasi yang berkaitan dengan spesifikasi dari sistem yang kita miliki. Sebagai contoh, di sini komputer saya ternyata memiliki spesifikasi dengan sistem operasi Windows 8 Pro 64 bit. Bahasa yang digunakan adalah English, ya. Manufaktur sistemnya, pabrikannya adalah keluaran Toshiba. Model pabrikannya adalah, model sistemnya adalah Satrip L745. Jadi Anda bisa mengecek komputer Satrip L745 itu misalnya di pasaran harganya berapa. Jadi Anda bisa lihat spesifikasi komputer Anda, kemudian cek di pasaran harganya berapa, ya. Kemudian BIOS yang seperti sudah kita bahas, BIOSnya menggunakan versi 0360, ya, keluaran Inside H2O, ya, itu varian dari, ya, mungkin AMI BIOS, ya. Nanti di kemudian prosesor yang saya gunakan adalah Intel Core i5, ya, dengan kecepatan clocknya sekitar 2,3 GHz, ya, menggunakan 4 core, quad core, ya, 4 CPU, dan memori yang digunakan adalah 6 GB, ya, RAM-nya kapasitasnya 6 GB, ya. Pengaturan page file di sini tertera, ya. Nah, itulah tadi
cara mengetahui informasi dari spesifikasi sistem yang kita gunakan. Ya, Anda bisa cek juga di bagian lain, misalnya display, pengaturannya, display untuk menampilkan tampilan memori monitor saya menggunakan perangkat ya kartu grafis Nvidia GeForce GT 52M ya dengan tipe chip GeForce GT 52M ya. Memori untuk kartu grafis saya 3 GB ya, dan seterusnya. Oke. Begitu juga Anda bisa mengecek sound sistem yang digunakan ya, alat input dan sebagainya. Oke. Itu saja untuk mengecek spesifikasi dari sistem operasi yang kita gunakan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa itu recycle bin. Recycle bin pada setiap komputer desktop ini ya akan muncul tampil seperti ini. Ya, ini berisi kumpulan data-data yang pernah kita hapus. Ya. Kumpulan data-data yang pernah kita hapus. Kalau kita klik, inilah data-data yang pernah dihapus. Nah, recycle bin ini akan memakan ruang di hard disk kita. Walaupun datanya sudah kita hapus, tapi tetap saja kapasitas hard disk kita akan terpakai oleh data sampah ini. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk membersihkan hard disk kita dari data sampah ini. Pertama, dari cara menghapusnya. Ya, sebagai contoh, di sini ada file yang ingin saya hapus. Oke. Kalau file ini saya hapus, saya delete, maka ya filenya dengan nama Corel Studio saya delete, maka filenya sudah terhapus. Namun pada dasarnya dia akan tersimpan di recycle bin. Kalau Anda klik recycle bin, maka akan muncul tadi data yang tadi Anda hapus dengan nama Corel Video Studio. Ya. Nah, tentu saja walaupun Anda sudah hapus, ruang di hard disk Anda akan tetap terpakai. Nah, seandainya ya kasus yang Anda alami, Anda sempat menghapus data yang sudah Anda buang, tapi ternyata Anda ingin membatalkannya, atau Anda menyesal telah menghapus, Anda bisa cek di recycle bin. Ya. Nah, kembali cek untuk mengembalikan file tadi. Ya, Anda cari file yang tadi sudah Anda buang. Corel Video Studio. Ya. Caranya klik kanan. Ya, klik kanan menu ini, kemudian pilih restore. Jadi restore ini akan mengembalikan file yang tadi Anda buang ke lokasinya semula. Oke, kita klik restore. Tapi sebelumnya perhatikan tadi di sini file yang kita buang sudah tidak ada. Begitu kita restore, ya, filenya akan kembali muncul di sini. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya seandainya Anda sudah yakin, sudah positif untuk membuang file ini secara permanen, tidak lagi disimpan di recycle bin? Caranya, Anda tekan tombol shift, ya, klik file yang akan dibuang, tahan tombol shift, kemudian delete. Ya, maka akan muncul informasi yang menyatakan apakah Anda yakin menghapus file ini secara permanen. Jadi dia tidak lagi dimasukkan di recycle bin, tapi dihapus dari memori hard disk kita. Anda pilih yes, maka silakan Anda cek. Di sini tidak akan ada lagi file dengan nama Corel. Ya. Nah, seandainya
file-file yang ada di sini ingin Anda buang. Yang di recycle bin ini yang sudah Anda hapus, memang Anda ingin buang secara permanen agar tidak memakan ruang di hard disk Anda. Caranya Anda bisa hapus dengan cara klik kanan, ya, klik dulu recycle bin-nya, kemudian klik kanan, Anda pilih empty recycle bin. Begitu Anda klik empty recycle bin, maka akan muncul, ya, jendela yang memastikan apakah yakin untuk menghapus semua data yang ada di recycle bin. Anda pilih yes, dan perhatikan di sini ada 9,25 GB file yang sudah saya hapus, ya. Lihat di sini tong sampahnya sudah kosong, ya, tidak ada lagi. Kalau Anda klik, ya, klik, isinya kosong. Nah, itu cara membersihkan sampah yang ada di memori hard disk kita, ya, dengan membuang sampah yang ada di recycle bin. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi program yang mengalami crash. Apa itu crash? Crash adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan program yang tidak bisa bekerja secara tiba-tiba, ya. Nah, kita misalkan dalam kasus ini saat kita menggunakan sebuah aplikasi, dalam hal ini misalnya Corel, ketika saya membuat sebuah objek, tiba-tiba program tidak bisa digunakan, ya. Program tidak bisa digunakan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah menghentikan program secara paksa, ya, mematikan program secara paksa. Nah, untuk melakukan hal itu dapat kita gunakan fasilitas dari sistem operasi yang bernama Task Manager. Untuk mengaktifkan Task Manager, silakan Anda tekan tombol Control, Alternate, dan Delete pada keyboard secara bersamaan. Maka ketika Anda tekan Control, Alternate, Del di keyboard secara bersamaan, di layar monitor akan tampil menu. Kemudian silakan Anda pilih Task Manager. Nah, begitu Anda pilih Task Manager, maka di sini akan muncul, ya, biasanya secara default tampilan Task Manager akan lebih kecil seperti ini, ya. Dan di bagian bawah akan terlihat icon yang menyatakan Task Manager sudah aktif. Kemudian untuk menampilkannya secara detail, Anda pilih More Detail. Maka di sini akan terlihat program-program atau aplikasi yang sedang diproses oleh komputer, ya, atau CPU, dan jumlah memori yang digunakan dan ruang penyimpanannya, ya. Nah, kemudian Anda cari program yang tadi kita anggap bermasalah atau mengalami crash. Contohnya di sini tadi kita katakan, kita anggap bahwasanya Corel mengalami crash, maka Anda klik program Corel ini. Kemudian, ya, biasanya kalau dia mengalami crash, di bagian status akan muncul informasi yang menyatakan not responding, ya. Maka untuk mematikan program ini secara paksa, ya, Anda tekan, setelah Anda pilih, tekan tombol End Task, ya, di bagian bawah. Nah, begitu Anda tekan tombol End Task, maka program Corel akan dihentikan secara paksa dan hilang. Ya, demikianlah cara mengatasi program yang mengalami crash.